Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Atau dapat dikatakan dengan definisi lain, kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar ini biasanya dapat ditunjukkan dengan beberapa hal, misalnya seperti penurunan prestasi akademik siswa, menurunnya motivasi belajar, emosi yang tidak stabil selama proses pembelajaran di kelas berlangsung juga dapat dikatakan sebagai ciri kesulitan belajar. Jadi apa sih yang menyebabkan seorang siswa itu dapat mengalami kesulitan belajar? Nah, sebenarnya ada dua faktor yang dapat menyebabkan seorang siswa mengalami kesulitan belajar. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri siswa tersebut sendiri. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, yaitu bisa dari orang lain maupun lingkungan siswa tersebut. Nah, faktor-faktor yang termasuk faktor internal diantaranya adalah cacat tubuh atau adanya susunan saraf yang tidak berkembang secara sempurna. Yang kedua, kelemahan pada unsur panca indera, misalnya mata atau telinga yang tidak sempurna atau cacat, yang dapat mengganggu interaksi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mempunyai penyakit yang sifatnya menahun, yang dapat menghambat usaha-usaha belajar secara optimal. Yang keempat, kelemahan mental, faktor kecerdasan seperti intelijensi dan bakat yang dapat diketahui dengan tes psikologis. Yang kelima, gangguan-gangguan yang sifatnya emosional. Yang keenam, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pelajaran. Dan yang terakhir, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut. Yang kedua, faktor-faktor yang termasuk ke dalam faktor eksternal yaitu yang pertama, ada situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif atau antisipasif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlampau berat. Yang keempat, metode mengajar yang kurang menarik. Yang kelima, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Yang keenam, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Yang ketujuh, faktor lingkungan sekolah seperti sikap guru, ruang belajar dan waktu belajar. Dan yang kedelapan, faktor keluarga. Siswa yang belajar akan mempengaruhi dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Beberapa jenis kesulitan belajar diantaranya ada gangguan pusatan perhatian, disleksia, dan dismorfia. Nah, yang pertama ada gangguan pusatan perhatian. Nah, gangguan ini merupakan gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan perhatian. Nah, biasanya faktor-faktor yang menyebabkan gangguan ini adalah yang pertama ada faktor genetik yang terutama terjadi pada anak laki-laki. Nah, yang kedua gangguan pada masa prenatal dan perinatal. Yang ketiga, ibu hamil yang kecanduan alkohol. Yang keempat, akibat dari trauma. Dan yang kelima, keracunan timbal, zat berwarna dosis tinggi dalam makanan. Juga psikososial dapat menyebabkan gangguan ini terjadi pada seorang anak. Yang kedua, ada disleksia. Nah, disleksia ini merupakan gangguan yang terjadi pada seorang anak yang menyebabkan kemampuan membaca anak tersebut berada di bawah kemampuan yang seharusnya dengan mempertimbangkan tingkat intelijensi, usia, dan pendidikannya. Nah, gejala-gejala yang biasanya timbul dan dapat terlihat pada anak penderita disleksia itu adalah tidak dapat mengucapkan irama kata-kata secara benar dan proporsional, kesulitan dalam mengurutkan huruf-huruf dalam kata, sulit mengaji secara benar, dan sering terbalik dalam menuliskan atau mengucapkan kata. Kemudian yang ketiga ada disgrafia. Nah, kalau disgrafia ini merupakan kelainan yang terjadi sehingga menyebabkan seorang anak terhambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik seperti tidak dapat memegang pensil dengan mantap ataupun tulisan tangannya buruk. Nah, sebenarnya anak dengan gangguan disgrafia ini mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Nah, gejala-gejala yang dapat terlihat pada anak-anak yang menderita disgrafia adalah yang pertama ada ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Jadi bentuk dari tulisannya itu berbeda-beda dan menyebabkan tulisannya cenderung jadi tidak rapih karena bentuk tulisannya yang tidak konsisten. Yang kedua, saat menulis penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Jadi misalkan kalau orang normal itu kalau peletakan huruf dan kecil itu sudah tahu di mana letaknya. Nah, tapi kalau penderita disgrafia ini mereka tuh masih bingung untuk menempatkan mana huruf-huruf yang harusnya diletakkan besar dan mana huruf yang harusnya diletakkan kecil. Nah, kemudian yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya itu tidak proporsional. Tidak proporsional maksudnya adalah tidak seimbang, jadi antara ukuran dan bentuk tulisannya itu tidak seimbang. Nah, kemudian sulit memegang alat tulis dengan mantap. Nah, seringkali kadang terlalu dekat atau bahkan menempel dengan kertas tersebut.
Kemudian yang keenam, berbicara pada diri sendiri ketika menulis atau terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Jadi biasanya anak yang menderita disgrafia itu tidak fokus pada tulisan yang mereka tulis. Mereka malah fokus dalam hal lain seperti malah berbicara sendiri atau malah fokus ke tangan yang dipakai untuk menulis bukan ke tulisan yang mereka tulis sendiri. Nah kemudian ada tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalain contoh tulisan yang sudah ada. Jadi biasanya anak yang menderita disgrafia ini tetap mengalami kesulitan walaupun mereka itu hanya diperintahkan untuk menyalain tulisan yang sudah ada sebelumnya. Bagaimana sih cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi alternatif dalam pemecahan kesulitan belajar ini? Yang pertama itu ada prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Tahap yang pertamanya ada general diagnostik. Nah, pada tahap ini lazimnya digunakan tes baku seperti yang digunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologis dan hasil belajar. Sasarannya untuk menemukan siapakah siswa yang diduga mengalami kelemahan tersebut. Yang kedua ada analitik diagnostik. Nah, pada tahap ini biasanya yang digunakan adalah tes diagnostik. Nah, sasarannya itu untuk mengetahui di mana letak kelemahan tersebut. Dan tahap yang terakhir ini ada tahap psychological diagnostik. Nah, pada tahap ini teknik pendekatan dan instrumen yang digunakan antara lain ada observasi, analisis karya tulis, analisis proses dan tes penulisan, analisis berbagai catatan objektif, wawancara, pendekatan laboratorium dan klinis, dan yang terakhir ada studi kasus. Yang kedua, ada cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar itu sendiri. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru berdasarkan gejala-gejala yang telah diamati, di antaranya ada yang pertama tempat duduk siswa. Nah, jadi tempat duduk siswa perlu diatur secara periodis agar mengurangi tingkat kejenuhan sehingga dapat menghadirkan semangat baru dalam belajar. Yang kedua, gangguan kesehatan. Waktu belajar itu sangat perlu diatur dengan baik sehingga tidak menjadi beban bagi siswa itu sendiri. Nah, pengaturan waktu belajar yang baik justru tentu akan menghadirkan nuansa baru yang dirasakan oleh siswa. Yang ketiga ada bantuan media dan alat peraga. Keterpenuhan media dan alat peraga belajar akan mendorong siswa mampu mengakses berbagai sumber informasi dalam kegiatan belajar. Yang keempat ada suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan sangat perlu diciptakan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan yang terakhir ada motivasi. Motivasi dari siswa merupakan kebutuhan tidak hanya dari orang tua saja, namun motivasi itu juga dapat